Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, kita akan membahas sesuatu yang sangat seru, yaitu benarkah klaim di dalam Alkitab, Bible, dan juga Al-Quran tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, yang dikatakan oleh para mufassir, para ahli sejarawan, Nabi Adam alaihissalam itu hidup kira-kira sekitar 9.000 tahun yang lalu atau 8.000 tahun yang lalu. Padahal kalau kita melihat peradaban-peradaban sebelum 8.000 tahun yang lalu itu sudah ada. Sebagaimana contoh ditemukan di negeri kita sendiri di Indonesia. Ada lukisan-lukisan yang mereka itu, lukisan-lukisan itu digambar di dalam gua-gua. Dan lukisan-lukisan itu diperkirakan umurnya sekitar 14.000 tahun atau sampai 23.000 tahun yang lalu. Artinya sebelum Nabi Adam alaihissalam itu sudah ada manusia, katanya begitu. Jadi penciptaan Nabi Adam alaihissalam 8.000 tahun atau 9.000 tahun yang lalu itu terbantahkan dengan temuan-temuan itu. Nah, Kofizen semuanya, benarkah Nabi Adam alaihissalam itu adalah sebuah dongeng yang tidak pernah terbukti? Atau memang yang ditemukan oleh para ilmuwan itulah yang salah? Karena tidak mungkin wahyu dari Al-Quran yang notabene-nya itu semua adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang makhluk ciptaannya sendiri, itu bisa salah. Jadi kalau memang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang sebenarnya, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan manusia, maka tentu Allah tidak akan salah dalam klaim-klaimnya. Pertama, yang perlu kita pahami adalah Allah tidak pernah menentukan tahun kapan Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan. Yang jelas Nabi Adam alaihissalam diciptakan sebagai makhluk terakhir. Tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala mencantumkan tahun berapa Allah ciptakan Nabi Adam. Yang jelas Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga sana, di atas langit sana. Kemudian karena Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga, Allah turunkan ke atas muka bumi. Dan dari Nabi Adam alaihissalam muncullah manusia-manusia yang lain dengan berbagai macam warna kulit dan suku-suku. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, sebelum Nabi Adam alaihissalam itu ada peradaban apa di muka bumi? Jadi yang perlu kita pahami, ini yang poin keduanya. Quran tidak pernah mengatakan manusia pertama kali diciptakan Nabi Adam alaihissalam, tetapi sebelum manusia tidak ada peradaban. Ingat, Al-Quran tidak pernah mengatakan sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan itu tidak ada peradaban. Tidak ada Al-Quran mengatakan bahwa peradaban di atas muka bumi itu dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Itu tidak ada. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada peradaban yang sudah dibangun sebelum manusia, sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Sebagai contoh ketika Allah menyebutkan wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum, dan bangsa jin itu kami ciptakan sebelum Nabi Adam, sebelum Adam, jauh sebelum Adam, min naris samum, dari api, bara api yang menyala. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan sebelum Adam diciptakan itu sudah ada peradaban di atas muka bumi, yaitu bangsa jin. Jelas sekali, jin diciptakan jauh ribuan tahun, bahkan jutaan tahun bisa jadi, sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan untuk tinggal di atas muka bumi. Nah, kenapa bangsa jin itu digantikan dengan manusia? Dan kenapa peradaban terdahulu itu dihancurkan? Itu karena mereka membuat kerusakan di mana-mana. Itu yang harus kita pahami. Sekitar ratusan ribu tahun yang lalu, bangsa jin itu membuat kerusakan yang sangat hebat di atas muka bumi. Makanya kemudian mereka dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dimensi yang berbeda, tetapi tetap ada di atas muka bumi. Nah, makanya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh penduduk langit, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menciptakan di atas muka bumi khalifah. Khalifah itu khalafa, yang artinya orang yang datang setelahnya, menggantikan orang sebelumnya, disebut sebagai khalifah, termasuk khalifah Islam. Orang berpikir namanya khalifah itu artinya pemimpin. Salah, khalifah itu artinya pengganti.
orang yang datang setelahnya. Karena orang sebelumnya sudah tidak ada, maka datang orang setelahnya disebut sebagai khalifah. Makanya setelah wafat Rasul, Abu Bakar disebut sebagai khalifatul Rasul. Dia adalah penggantinya Rasul. Kemudian Umar disebut sebagai khalifatir Rasul. Dia pengganti setelah penggantinya Rasul, dan seterusnya. Jadi khalifah itu artinya pengganti. Nah, Allah menyebutkan bahwa yang Allah ciptakan Adam itu bukan sebagai orang yang akan menjadi pendiri dari peradaban di atas muka bumi, bukan, tapi khalifah, pengganti. Artinya kalau Nabi Adam alaihissalam itu pengganti peradaban, berarti sebelum Nabi Adam diciptakan sudah ada peradaban di atas muka bumi. Itu poin pentingnya. Makanya kalau misalkan ditemukan 14.000 tahun yang lalu sudah ada peradaban ini, 23.000 tahun yang lalu ditemukan peradaban ini, kita nggak usah heran. Manusia nggak usah heran, tetap yakin dengan apa yang dikatakan oleh Quran. Quran sendiri mengatakan bahwa memang sebelum Adam itu sudah ada peradaban. Cuman peradaban itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah musnahkan, diganti dengan peradaban yang dibangun oleh manusia. Karena peradaban terdahulu itu membuat kerusakan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Quran, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu membuat kerusakan di atas muka bumi setelah bumi itu Allah perbaiki. Itu jelas. Jadi Al-Quran menerangkan dengan tepat adanya kerusakan terdahulu, adanya peradaban sebelum manusia diciptakan, semuanya komplit ada. Jadi kalau mereka, para ilmuwan sekarang menemukan peradaban ini ditemukan berumur sekian ribu tahun, ditemukan di sini alat-alat modern yang diciptakan oleh makhluk-makhluk terdahulu, umurnya sekian ribu tahun. Gak heran kami umat Islam. Kenapa? Karena dalam Quran sudah disebutkan semuanya. Hanya saja orang-orang, para ilmuwan biasanya salah menyangka, dianggapnya itu semuanya adalah peradaban manusia. Padahal itu adalah peradaban sebelum manusia diciptakan. Bentuk makhluk jin yang Allah ciptakan memang mirip dengan manusia. Ya, ingat, bentuk makhluk jin itu memang mirip manusia, tetapi mereka bukan manusia. Mereka berbentuk seperti manusia, punya kaki dua, punya tangan dua, punya wajah perawakan seperti manusia, tetapi mereka bangsa jin. Bangsa jin itu punya bulu, juga punya ekor. Jadi kalau dipikirkan, loh, bukankah itu mirip dengan manusia purba? Bukankah itu mirip dengan yang dikatakan sebagai nenek moyangnya manusia yang katanya evolusi dari kera? Nah, itu jawabannya, bangsa jin itu. Jadi jelas sekali di dalam Quran, sebelum ilmuwan-ilmuwan sekarang itu geger dengan penemuan manusia purba yang bentuknya kayak monyet, kayak kera, mereka dulu berbulu, mereka itu dulu punya ekor. Quran, hadis sudah menjelaskan bahwa bangsa jin itu memang perawakannya seperti itu. Mereka itu punya bulu, punya ekor, bentuk muka mereka itu memang mirip seperti manusia, cuman ada perbedaan-perbedaan tertentu. Ya, kalau kita simpulkan, berarti peradaban-peradaban dulu itu memang bukan peradaban manusia, melainkan peradaban jin yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sekarang sembunyikan di dimensi lain di atas muka bumi. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.